Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putra Oktaviani. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai tentang perkembangan MAYOB, membuat file data akuntansi perusahaan dagang, entry saldo kartu pada perusahaan dagang, transaksi pembelian perusahaan dagang, transaksi penjualan dan pelunasan piutang perusahaan dagang, laporan keuangan perusahaan dagang, dan yang terakhir backup data akuntansi pada perusahaan dagang. Perkembangan MAYOB. MAYOB Accounting adalah sebuah software accounting yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuatkan secara terpadu. Nah, fitur yang dikembangkan oleh MAYOB itu terdiri dari accounts, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan yang terakhir card file. Lalu dengan MAYOB yang beredar itu terdapat MAYOB Basic, yaitu MAYOB Basic itu menggunakan fitur sederhana. Yang kedua, MAYOB Accounting, yaitu dilengkapi dengan fitur melacak persediaan. Jadi ketika ada mutasi barang, dia akan terlacak. Nah, yang ketiga itu MAYOB Primer, yaitu dengan fitur yang terlengkap. Membuat file data akuntansi perusahaan dagang. File data bisnis adalah file yang diinginkan oleh MAYOB untuk menyimpan seluruh data yang di-entry ke komputer. Nah, data yang dibutuhkan pembuatan file data baru itu terdapat identitas perusahaan, periode akuntansi, teknik pembuatan daftar akun, nama file dan folder tempat penyimpanan file tersebut. Entry saldo kartu pada perusahaan dagang, yaitu terdiri kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Kartu piutang adalah merupakan catatan akuntansi yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Yang kedua, kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Nah, yang terakhir, kartu persediaan, yaitu berfungsi sebagai tempat pencatatan saldo awal dan keluar masuknya setiap persediaan. Transaksi pembelian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli barang dan kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa merubah bentuk barang. Nah, transaksi order pembelian. Transaksi order pembelian yaitu dapat dilakukan order yang dapat dilakukan secara langsung tanpa proses permintaan pembelian. Nah, yang kedua itu transaksi pembelian kredit. Transaksi pembelian kredit ini yaitu membeli sesuatu dengan metode pembayaran bertahap sesuai dalam perjanjian yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu transaksi pembelian aset, yaitu perusahaan untuk menunjukkan aktivitas operasional usaha. Dan yang terakhir itu transaksi pembelian tunai, yaitu melakukan pembelian barang dagangan yang dilakukan dengan kontan atau langsung. Transaksi penjualan dan pelunasan piutang perusahaan dagang. Nah, yaitu terdiri dari transaksi penjualan tunai, yang kedua transaksi penjualan kredit, yang ketiga transaksi penerimaan piutang, dan yang keempat transaksi piutang dengan diskon. Nah, transaksi penjualan tunai yaitu merupakan penjualan yang pembayarannya itu dilakukan secara tunai atau langsung. Nah, yang kedua itu transaksi penjualan kredit, yaitu penjualan yang pembayarannya itu dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga transaksi penerimaan piutang, yaitu merupakan transaksi penerimaan uang dari customer yang memiliki utang kepada perusahaan. Nah, yang terakhir itu transaksi piutang dengan diskon, yaitu transaksi yang menggunakan termin yang telah ditentukan oleh perusahaannya.
Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah laporan yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, macam-macam laporan itu akuntansi yaitu terdiri dari laporan laba rugi, yaitu menggunakan sumber penghasilan dan beban. Menu yang digunakan yaitu report, index, to reports, account, dan accounts. Yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca yaitu menunjukkan akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Menu yang digunakan yaitu report, index to reports, account, accounts. Nah, yaitu yang ketiga, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu adalah laporan dana yang bersumber dari kas. Nah, menu yang digunakan itu yaitu reports, index to reports, tab banking, dan customer. Dan yang terakhir, yang satu itu laporan piutang, yaitu laporan piutang itu berisi informasi kewajiban konsumen yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, menu yang digunakan itu adalah reports, index to reports, tab cards, dan customer. Nah, yang terakhir itu laporan persediaan, yaitu menyajikan data-data yang keluar dan masuk dalam suatu periode. Menu yang digunakan yaitu reports, index to reports, tab inventory, dan customer. Dan yang terakhir mengenai tentang backup data akuntansi perusahaan dagang. Nah, backup data adalah kegiatan menyimpan file data dalam bentuk zip dan meletakkannya itu di folder. Nah, yang kedua itu merestore data, yaitu restore data adalah kegiatan memindahkan kembalikan data yang disimpan dalam bentuk zip yang merupakan hasil back ke tempat semula. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.